Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Muhammad Putra dan kali ini saya akan mempresentasikan pengujian dan penjaminan kualitas fitur review pada website custom packaging design. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Dalam dunia digital yang kompetitif, kepercayaan pengguna terhadap suatu layanan sangat dipengaruhi oleh ulasan dan testimoni dari pelanggan sebelumnya. Pada platform jasa, desain kemasan berbasis web, fitur review atau testimoni memiliki peran krusial sebagai sarana transparansi umpan balik dan peningkatan kualitas layanan. Fitur ini memungkinkan pengguna memberikan penilaian terhadap layanan yang mereka terima, baik dari segi proses, desain, hasil akhir, maupun komunikasi dengan tim desainer. Fitur yang dirancang dengan baik dapat membantu pengguna dalam mengambil keputusan sekaligus memberikan informasi yang sangat berguna bagi pengolah sistem untuk melakukan evaluasi dan peningkatan layanan. Oleh karena itu, pengujian fitur review merupakan langkah penting yang tidak dapat diabaikan, terutama untuk memastikan bahwa fungsinya bekerja sesuai ekspektasi, aman, dan memberikan pengalaman pengguna yang positif. 1.2 Tujuan penelitian. Tujuan dari laporan ini adalah untuk melakukan proses pengujian dan evaluasi terhadap fitur review pada website jasa custom packaging design, mendeskripsikan kualitas perangkat lunak berdasarkan hasil pengujian fungsional dan struktural, mengidentifikasi potensi kelemahan dalam desain dan logika fitur review, menentukan metode pengujian yang sesuai untuk review menggunakan pendekatan standar, menerapkan pengujian berbasis black box testing dan white box testing, memberikan rekomendasi untuk peningkatan fitur berdasarkan hasil evaluasi. Ruang lingkup laporan ini mencakup pengujian terhadap fitur review pada website jasa custom packaging design. Fitur ini memungkinkan pengguna yang telah menyelesaikan pemesanan untuk memberikan penilaian berupa bintang atau rating dan komentar terhadap layanan yang diterima. Pengujian akan difokuskan kepada black box testing yang terdiri dari boundary value analysis dan equivalence patrioting. White box testing yang mencakup code coverage dan path testing. Bab 2, kajian teori. Pengujian perangkat lunak atau software testing. Pengujian perangkat lunak adalah proses sistematis untuk mengevaluasi kualitas perangkat lunak dan memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan spesifikasi teknis. Tujuan utama dari pengujian perangkat lunak adalah untuk mendeteksi kesalahan atau kekurangan sedini mungkin agar tidak mengganggu performa atau pengalaman pengguna ketika sistem digunakan secara nyata. 2.2 Penjaminan kualitas perangkat lunak atau software quality assurance. Penjaminan kualitas perangkat lunak atau SQA adalah pendekatan berorientasi pada proses yang menjamin bahwa perangkat lunak sudah memenuhi standar kualitas tertentu sebelum digunakan oleh pengguna akhir. Kegiatan dalam SQA mencakup pengujian, peninjauan desain, dokumentasi standar, serta penerapan prosedur validasi dan verifikasi. SQA berperan penting dalam menghindari kesalahan sejak tahap awal pengembangan, termasuk pada fitur-fitur kritis seperti fitur review yang berpengaruh terhadap kredibilitas layanan di mata pengguna lain. 2.3 Jenis pengujian. Black box testing. Black box testing adalah metode yang berfokus pada fungsionalis perangkat lunak tanpa memperhatikan struktur internal kode. Penguji hanya melihat bagaimana sistem merespon input dari luar dan apakah output yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi. Beberapa teknik yang digunakan dalam black box testing antara lain boundary value analysis atau BVA, digunakan untuk menguji input yang berada di batas bawah dan atas dari domain input yang diizinkan. Contohnya pengujian terhadap kolom komentar review dengan panjang minimal dan maksimal karakter. Yang kedua, equivalence patrioting atau EP, membagi input ke dalam kelas-kelas yang ekuivalen dan memilih satu atau beberapa nilai perwakilan dari tiap kelas untuk diuji. Contohnya komentar kosong atau invalid, komentar dengan karakter simbol atau valid, dan komentar lebih dari batas karakter invalid, dan lain-lainnya. White box testing. White box testing melibatkan pengujian terhadap struktur internal perangkat lunak. Pendekatan ini merupakan pemahaman mendalam tentang logika program untuk memastikan bahwa semua jalur kode telah teruji. Teknik yang digunakan dalam white box testing meliputi code coverage, bertujuan untuk mengukur presentase bagian kode yang telah diuji. Semakin tinggi cakupan kode, semakin besar
kemungkinan bahwa sistem telah diuji dengan baik dan bebas dari kesalahan tersembunyi. Yang kedua, path testing, mengidentifikasi dan menguji semua jalur eksekusi yang mungkin terjadi di dalam kode, memastikan tidak ada logika yang terlewat. 2.4 Kualitas perangkat lunak. Menurut ISO atau IEC 25010, kualitas perangkat lunak diukur berdasarkan beberapa karakteristik seperti functional suitability, apakah perangkat lunak mampu melakukan fungsi yang diinginkan. 2. Usability, kemudahan penggunaan dan interaksi pengguna dengan sistem. 2. Reliability, kemampuan sistem untuk tetap berfungsi di bawah kondisi tertentu. Security, perlindungan terhadap informasi dan data dari akses yang tidak sah. 5. Performance efficiency, kinerja sistem dalam waktu eksekusi, penggunaan sumber daya dan throughput. Yang keenam ada maintainability dan testability, kemudahan untuk memodifikasi dan menguji sistem secara berkelanjutan. Bab 3. Identifikasi fitur yang diuji. 3.1 Deskripsi fitur review. Fitur review atau testimoni pengguna adalah elemen penting dalam sistem layanan digital, terutama untuk membangun kepercayaan calon pelanggan terhadap kualitas layanan yang ditawarkan. Dalam konteks website jasa custom packaging design, fitur ini memungkinkan pengguna yang telah menyelesaikan pemesanan untuk memberikan penilaian berupa input rating bintang 1-5, kolom komentar atau testimoni, simbol terkirim testimoni, validasi bahwa pengguna hanya dapat mengirim review jika pesanan telah selesai, tampilan hasil review bagaimana pada bagian publik. 3.2 Alur kerja fitur review. Yang pertama, pengguna yang telah menyelesaikan pemesanan login ke dalam akun. Kedua, pengguna membuka halaman riwayat pesanan dan menemukan opsi untuk memberikan review. 3. Pengguna memilih jumlah bintang 1-5 dan mengisi komentar. 4. Sistem memvalidasi apakah pengguna telah menyelesaikan pesanan, apakah input valid, angka rating dan panjang komentar. 5. Validasi berhasil, review disimpan ke database. 6. Review tampil pada halaman publik setelah disetujui sistem atau admin, jika perlu modernisasi. 3.3 Pengujian fitur. Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem hanya menerima review dari pengguna sah yang telah menyelesaikan pesanan. Menilai validasi input, rating, dan komentar menilai validasi input, rating, dan komentar, angka, panjang karakter, dan karakter khusus. 3.4 Aspek yang diuji. Pengujian fitur review akan difokuskan kepada aspek berikut: validasi input, fungsi kontrol hak akses, penyimpanan dan penampilan data, pengolahan error, keamanan input, dan responsivitas dan UX. Bab 4 Metode pengujian. 4.1 ada black box testing. Black box testing merupakan bab 4 metode pengujian. Black box testing. Black box testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada input dan output tanpa mengetahui detail struktur internal atau kode program. Dalam pengujian fitur review, pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa sistem merespon input pengguna, rating, dan komentar secara tepat dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Ada Boundary Value Analysis atau BVA. Teknik ini digunakan untuk menguji nilai input pada batas bawah dan batas atas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem dapat menangani input ekstrim dengan benar. Lalu ada Equivalence Patrioting atau EP. Pengujian ini mengelompokkan input ke dalam kelas valid dan tidak valid dan menguji satu perwakilan dari setiap kelas. Lalu ada white box testing. White box testing adalah metode pengujian yang dilakukan dengan menganalisis struktur internal atau kode program dari fitur ini yang diuji. Penguji harus mengetahui alur logika dan kondisi-kondisi yang ada dalam kode program.
Lalu ada code coverage. Pengujian dilakukan untuk mengukur seberapa banyak bagian kode yang telah diuji. Cakupan kode yang diuji, validasi bahwa user hanya dapat memberikan review jika pesanan berstatus selesai, validasi rating berada dalam range 1-5, validasi panjang komentar, proses penyimpanan review ke database, logika penolakan jika review tidak valid. Lalu ada path tracing. Pengujian dilakukan terhadap semua jalur logika sistem termasuk jalur normal, jalur input valid, jalur tanpa komentar, jalur error, koneksi database. Lalu ada bab 5 hasil dan temuan pengujian. Fitur review atau testimoni dilakukan menggunakan pendekatan black box testing dan white box testing pada skenario simulasi sistem, mengacu pada rancangan awal fitur yang memperbolehkan pengguna memberikan penilaian berupa rating 1-5 dan komentar setelah pesanan diselesaikan. Berikut adalah hasil pengujian yang diperoleh. 5.2 Temuan umum dan kelemahan sistem. Berdasarkan hasil pengujian, sistem bekerja dengan baik menangani input rating dan komentar pengguna. Validasi keamanan input sudah dilakukan termasuk penanganan HTML atau script injection. Kelemahan. Lalu kelemahan yang teridentifikasi adalah belum adanya penanganan fallback atau notifikasi khusus untuk kasus kegagalan sistem. Contohnya koneksi database gagal. Tidak terdapat mekanisme moderasi atau filterisasi kata kasar pada komentar yang dapat menjadi potensi reputasi negatif jika disalahgunakan. Review tidak dilengkapi dengan timestamp atau jenis identitas anonim user yang seharusnya penting bagi transparansi. Bab 6 Evaluasi. Evaluasi rangkaian kualitas perangkat lunak. Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pengujian dengan pendekatan black box dan white box testing pada fitur review, serta mengacu pada standar kualitas perangkat lunak ISO atau IEC yang mencakup aspek fungsionalitas, keandalan, keamanan, efisiensi, dan kemudahan pengguna. Functional sustainability, kecocokan fungsional. Fitur review telah berhasil menjalankan fungsi utamanya, yaitu menerima input rating dan komentar dari pengguna yang telah menyelesaikan transaksi. Sistem secara tepat melakukan validasi input dan membatasi akses hanya untuk pengguna yang berhak. Reliability atau keandalan. Sistem menggunakan konsistensi dalam menangani berbagai jenis input, baik valid maupun tidak valid, namun pengujian white box menunjukkan bahwa sistem belum sepenuhnya mampu menangani gangguan koneksi database secara eksplisit. Usability. Form review memiliki tampilan sederhana dan intuitif, validasi input jelas, dan sistem memberikan notifikasi saat terjadi kesalahan, namun tidak ada indikasi panjang komentar tersisa atau umpan balik real time saat mengetik. Security. Sistem telah melakukan sanitasi input dari tag HTML dan karakter berbahaya seperti script sehingga aman dari serangan XSS. Akan tetapi belum ada fitur moderasi manual atau otomatis untuk menyaring bahasa tidak pantas, spam, atau fitnah yang berpotensi muncul di kolom komentar. Performance efisiensi. Pada skenario simulasi, fitur ini merespon dengan cepat dan tidak menunjukkan delay. Namun pengujian beban atau load testing belum dilakukan untuk mengetahui kinerja sistem pada banyak pengguna secara bersamaan. Maintainability dan testability. Struktur logika fitur cukup modular dan mudah diuji dengan pendekatan white box atau path testing dan code coverage. Semua alur logika utama telah teruji, yang berarti sistem dapat dengan mudah dikembangkan atau diuji kembali di masa depan. 6.2 Kelemahan sistem yang teridentifikasi. Hasil pengujian mengungkap beberapa kelemahan pada fitur review, antara lain belum terdapat sistem moderasi komentar, tidak ada indikator timestamp atau nama pengguna pada review untuk transparansi, tidak ada feedback real time terkait panjang komentar, jalur penanganan koneksi database gagal masih perlu diperkuat, belum ada fitur rating aggregation. 6.3 Rekomendasi untuk peningkatan kualitas. Berdasarkan hasil evaluasi, berikut rekomendasi pengembangan fitur, yaitu tambahan fitur moderasi otomatis atau manual untuk menyaring komentar kasar, tampilan timestamp dan identitas pengguna, implementasikan indikator panjang komentar tersisa atau validasi saat mengetik, fallback system atau retry mechanism saat terjadi error koneksi database, load testing untuk mengukur efisiensi performa saat banyak pengguna aktif, statistik review seperti total review, rating rata-rata, atau filter berdasarkan rating.
Sekian dari saya, terima kasih.